Tiap hari yang kita dengar selalu krisis energi, minyak, gas, hampir semua negara. Krisis finansial. Sebenarnya apa yang akan terjadi di tahun 2023? Belakangan ini ramai sekali pembahasan tentang resesi 2023, baik di media sosial, berita, maupun influencer. Mari kita ulas fenomena ini. Resesi ialah pertumbuhan negatif ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut atau lebih dalam 1 tahun. Awal mulanya, dunia sudah mengalami resesi atau krisis sejak tahun 2020, dimulai dari krisis kesehatan akibat COVID, krisis energi, krisis pangan akibat Rusia perang melawan Ukraina, dan krisis keuangan. Oke, kita bahas dari kacamata ekonomi. Pada tahun 2020, wabah pandemi datang melanda dunia, mengakibatkan kelumpuhan ekonomi akibat kebijakan lockdown, sehingga banyak dunia usaha yang tutup, PHK massal, supply chain terganggu, melemahnya daya beli masyarakat. Yang sangat terpukul di sektor pariwisata, hiburan, maupun transportasi, sehingga berimbas pada penurunan penerimaan pajak negara, membuat pertumbuhan ekonomi negatif, termasuk ekonomi Indonesia yang negatif sepanjang tahun 2020. 3 kuartal berturut-turut ekonomi Indonesia kontraksi. Jadi, ekonomi Indonesia tergolong berstatus resesi, walaupun ekonomi Indonesia pada kuartal keempat berhasil tumbuh untuk melanjutkan perbaikannya. Dan di seluruh dunia mengalami hal yang sama, baik di Eropa, wilayah timur, pokoknya rata di seluruh dunia. Pada fenomena krisis pangan ini, sebenarnya sudah dirasakan akibat COVID. Banyak pabrik yang tutup, sehingga suplai yang tidak mampu memenuhi kebutuhan permintaan pasar. Ditambah pada bulan Februari 2022, Rusia menginvasi Ukraina, di mana kita ketahui Ukraina adalah salah satu negara pengekspor gandum dan biji-bijian. Akibatnya, kebutuhan bahan baku gandum dan biji-bijian terganggu. Kita ketahui bahwa bahan baku Indomie di Indonesia, roti-roti di dunia merupakan kebutuhan pokok. Jadi, pada fenomena krisis pangan ini, suplai terganggu akibat COVID, ditambah adanya perang Rusia melawan Ukraina. Krisis energi hampir sama waktunya bersamaan seperti krisis pangan, yaitu akibat dari perang Rusia-Ukraina. Perang ini sangat rumit, ada 2 blok barat dan blok timur, di mana Ukraina adalah blok barat yang tergabung pada NATO dan sekutunya. Sehingga terjadi embargo dari barat yang mengecam invasi di Ukraina. Mulai dari menyita aset-aset Rusia di Eropa, menutup kerjasama Rusia antar negara di Eropa, dan dibalas juga hal yang sama oleh Rusia. Rusia tercatat sebagai negara produsen minyak terbesar ketiga setelah Amerika dan Arab Saudi, mengakibatkan harga minyak melambung tinggi, menyentuh angka $120 per barel, tertinggi sejak tahun 2012. Kejadian tersebut membuat keuntungan tersendiri bagi Rusia dan negara-negara komoditas lainnya, bagaikan durian runtuh. Di Indonesia, harga CPO, batu bara, dan nikel naik berkat tersendiri, membuat pendapatan ekspor Indonesia pada tahun 2022 meningkat. GDP surplus 3 kuartal berturut-turut, ekonominya positif. Pasar saham di Indonesia terkuat di dunia. Harga saham komoditas naik akibat fenomena boom energi. Tapi di balik itu semua, ada hal buruk juga terjadi, yaitu inflasi. Penyebabnya juga akibat dari boom energi. Amerika inflasi 9%, tertinggi sejak tahun 1980.
Indonesia tercatat inflasi tertinggi sejak tahun 2015, yaitu pada rate 5,9%, dan di berbagai dunia lainnya. Sejak kejadian ini, muncullah berita-berita krisis 2023, tahun-tahun yang gelap. Pada kejadian krisis keuangan kali ini, sebab dan akibatnya dari inflasi yang tinggi. Hampir bank sentral di setiap negara menaikkan suku bunganya. Amerika tercatat sudah 4 kali menaikkan suku bunga, dengan target 6 kali di rate 4,25% di akhir tahun 2022. Menyebabkan pelemahan ekonomi akibat perputaran uang yang terserap, imbal hasil treasury dan deposito bank. Mau tidak mau, ini karena inflasi sudah tinggi. Bank Sentral Amerika atau The Fed pada tahun 2022 sangat agresif menaikkan suku bunganya melalui kebijakan fiskal, membuat dolar kembali naik. Nilai tukar mata uang negara-negara di dunia melemah terhadap dolar, termasuk juga rupiah. Amerika sebagai hegemoni dunia ingin tetap mengontrol mata uang currency dunia dengan dolar melalui kebijakan The Fed. Itulah mengapa dolar kembali berharga lagi. Sebenarnya, terlepas dari kenaikan inflasi akibat kenaikan lonjakan komoditas minyak, ada juga kesengajaan Amerika, yaitu cetak uang pada tahun 2020 sebagai stimulus Covid yang sangat besar. Aset The Fed naik setara dengan sepertiga perekonomian Amerika. Namun, kebijakan tersebut mengakibatkan inflasi, sedangkan faktanya, ekonomi Amerika sedang depresi akibat tingginya pengangguran. Justru yang naik ialah di sektor investasi, harga saham naik, properti naik, dan kripto yang naik. Kejadian ini membuat si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin. Akibat salah langkah dari The Fed yang membuat kebijakan printing money pada tahun 2020 berakibat inflasi, dan terbukti ekonomi Amerika pada tahun 2022 minus 3 kuartal berturut-turut. Status tersebut tergolong dalam status resesi. Hal demikian juga dimanfaatkan oleh negara-negara OPEC atau negara pengekspor minyak. Untuk mendapatkan keuntungan dalam situasi krisis ini, OPEC tidak ingin harga minyak turun lagi. Mereka membuat kebijakan menurunkan produksi minyak. Kebijakan ini justru bertentangan dengan kebijakan The Fed. Di satu sisi, The Fed ingin menurunkan inflasi, namun OPEC berlawanan menginginkan harga minyak tetap tinggi, yang berakibat inflasi akan kembali naik. Bagi saya, mau resesi atau tidak di tahun 2023, kita tinggal lihat saja tiap-tiap kebijakan dari OPEC, Bank Sentral, ketegangan geopolitik dunia, perang Rusia-Ukraina. Di balik perang ini, ada banyak sekali kepentingan dan juga pihak-pihak yang diuntungkan. Jadi, isu resesi sebenarnya sudah ada dari tahun 2020. Mengapa di tahun 2023? Mungkin karena ekonomi akan depresi selama tahun 2023, imbas dari inflasi yang berlangsung lama di berbagai negara, khususnya di Eropa. Dan kenapa Blok Timur berani melawan hegemoni Amerika dan sekutunya? Ini adalah karena mereka tahu kelemahan dari Blok Barat. Uang kertas tanpa underlying emas, cetak uang masif pada tahun 2020 yang menyebabkan inflasi. Blok Timur memainkan ekonomi Blok Barat dengan cara invasi Ukraina menyebabkan supply chain di Barat terganggu. Akibatnya, ekonomi Barat yang liberal sedikit demi sedikit akan semakin melemah, dan perang panjang akibat dari musim dingin membuat Barat dan Amerika kesulitan energi. Jadi, berita bahwa
ekonomi dunia akan krisis atau resesi pada tahun 2023 sengaja mereka ciptakan untuk menutupi kesalahan. Buat seolah-olah dunia ini resesi akibat dari Rusia, COVID-19 akibat dari Cina, saling menuduh, membuat narasi masing-masing. Ini tidak akan selesai sebelum ada pihak yang kalah. Media di dunia juga dikuasai oleh blok barat. Berita di Asia dibuat seolah-olah menakutkan. Yang saya takutkan pada tahun 2023 ialah Perang Dunia Ketiga. Kita belajar dari sejarah. Pada Perang Dunia Pertama mengalami hal yang sama, yaitu adanya pandemi flu Spanyol di tahun 1918. Di masa sekarang, kejadian itu juga terulang pada Rusia Ukraina, Cina Taiwan, ataupun di Korea. Dan ada juga pandemi COVID-19. Mungkin yang terjadi saat ini adalah perang biologi, perang dagang, perang ekonomi, perang ideologi, perang informasi, dan perang teknologi. Jadi, negara di Asia, khususnya Indonesia, hanya menjadi korban dari efek perang-perang tersebut.